Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hauras Nama Faza dari Program Studi Psikologi Universitas Ari Ginanjar semester 1. Yang saya hormati Bapak Ali serta teman-teman sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya kita masih diberi kesempatan untuk belajar, bertumbuh, dan merefleksikan diri sebagai manusia yang utuh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang model psikologi ISQ, sebuah pendekatan psikologi yang mencoba menjawab tantangan manusia modern. Sebuah tantangan yang bukan hanya bersifat akademik atau profesional, tetapi juga menyentuh dimensi terdalam kehidupan manusia, yakni makna, ketenangan, dan kesadaran spiritual. Model psikologi ISQ hadir sebagai sebuah pendekatan yang mencoba menyatukan dimensi kecerdasan intelektual, emosional, serta spiritual. Pentingnya model ini terletak pada tujuannya untuk mencapai 3 pilar utama kehidupan, yakni kebahagiaan, ketenangan, dan kesuksesan. Di sini kita akan melihat perkembangan psikologi dari masa ke masa. Kita akan menemukan bahwa setiap aliran psikologi itu memiliki fokus dan ketentuan masing-masing. Behaviorisme menekankan perilaku yang tampak dan dapat diukur. Psikoanalisis berfokus pada alam bawah sadar serta pengalaman masa kecil. Humanistik melihat manusia sebagai makhluk bebas yang memiliki potensi untuk berkembang. Sementara itu, psikologi transpersonal dan logoterapi mulai menyentuh wilayah makna hidup dan spiritualitas. Namun, di balik keunggulan tersebut, masing-masing aliran memiliki keterbatasan. Banyak sekali pendekatan psikologi yang belum mampu sepenuhnya menjelaskan mengapa manusia yang secara intelektual cerdas dan secara emosional stabil tetap dapat merasa kosong, gelisah, dan kehilangan makna hidup. Nah, disinilah model psikologi ISQ menjadi relevan, di mana psikologi ISQ hadir sebagai model integratif yang menggabungkan berbagai aliran psikologi kontemporer dengan dimensi spiritual. Model ini mengandung manusia sebagai kesatuan yang utuh dari IQ, EQ, serta SQ atau kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Dalam psikologi ISQ, manusia itu dibekali dengan fitrah dan suara hati yang bersih. Namun, seiring berjalannya hidup, fitrah ini sering tertutup oleh berbagai belenggu, seperti ego, kesombongan, kepentingan pribadi, prasangka, dan trauma pengalaman pribadi. Akibatnya, manusia menjauh dari dirinya sendiri dan nilai-nilai kebenaran. Model psikologi ISQ menjelaskan struktur kesadaran manusia melalui beberapa lapisan, yaitu alam sadar, alam bawah sadar, serta alam atas sadar. Alam atas sadar inilah yang berkaitan erat dengan dimensi spiritual dan kesadaran ketuhanan. Dimensi ini seringkali terabaikan dalam pendekatan psikologi konvensional. Salah satu konsep penting dalam psikologi ISQ yakni Zero Mind Process atau ZMP. ZMP merupakan proses pelunturan belenggu psikologis dan spiritual yang menutupi fitrah manusia. Nah, ketika belenggu tersebut luruh, individu akan mengalami kepasrahan spiritual sehingga potensi ilahiyah dalam dirinya dapat muncul kembali. Pada tahap inilah manusia mampu mengambil keputusan yang selaras antara pikiran, perasaan, tindakan, dan nilai-nilai ketuhanan. Psikologi ISQ juga menekankan pendekatan teosentris, yaitu menempatkan Tuhan sebagai pusat kesadaran manusia. Berbeda dengan antroposentrisme yang menjadikan manusia itu sebagai pusat segalanya. Pendekatan ini mengajarkan bahwa kesuksesan dan kebahagiaan sejatinya itu lahir ketika manusia menyelaraskan seluruh aspek kehidupannya dengan nilai-nilai ilahiyah. Dalam konteks psikologi modern, psikologi ISQ memberikan manfaat yang sangat signifikan. Model ini membantu menjembatani kesenjangan antara ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Selain itu, psikologi ISQ juga mampu mengatasi fenomena eksistensial vakum atau kekosongan makna hidup yang banyak dialami oleh manusia modern meskipun mereka terlihat sukses secara materi ataupun sosial. Lebih dari itu, psikologi ISQ tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, di mana model psikologi ISQ banyak digunakan dalam pengembangan diri, kepemimpinan, pendidikan, dan pembentukan karakter. Output yang diharapkan bukan hanya individu yang cerdas dan terampil, tetapi juga pribadi yang bahagia, tenang, dan bermakna dalam hidupnya. Hadirin yang berbahagia, dapat kita simpulkan bahwa psikologi ISQ merupakan model psikologi yang memandang manusia secara holistik. Model psikologi ISQ ini mengintegrasikan berbagai aliran psikologi dengan dimensi spiritual, menekankan pentingnya fitrah, suara hati, dan kesadaran ketuhanan yang dalam kehidupan manusia. Di tengah kehidupan modern yang serba cepat dan kompetitif, psikologi ISQ mengingatkan kita bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari pencapaian eksternal, tetapi juga dari kedamaian batin dan kebermaknaan hidup.
Semoga pemahaman tentang psikologi ISQ ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus bertumbuh, tidak hanya sebagai individu yang pintar dan terampil, tetapi juga sebagai manusia yang utuh dan berintegritas. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.